Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah jaringan komputer, yaitu membuat VLSM. Ini jadi kita buka dulu. Nah, ini udah saya buka. Ini tugasnya dan ini instruksinya. Jadi kita membuat VLSM design implementation. Di sini ada addressing table, ada objektifnya. Di sini kita bisa baca design VLSM IP addressing, configure address on network device and host, verify IP connectivity, troubleshoot connectivity background. Instruksinya berikan network address oleh customermu. Nah, ini requirement host requirement dari LAN, number of address required, design requirementnya, create the addressing design, berikan yang kamu harus berikan subnet, terus sediakan efisien subnet jika memungkinkan point to point link antar routers, dan dokumentasi desain. Di sini subnet description kita berikan number of hostnet network address, first usable host address, broadcast address. Di sini sudah ada instruksinya, kamu akan configure addressing on all device yang ada di sini, yang ada di Cisco Packet Tracer. Oke, jadi pertama kali kita harus mengerjakan requirement yang pertama, yaitu host requirements. Host requirement. Jadi kalau kita lihat di tugas kali ini di Cisco Packet Tracer itu, kita harus mengetahui berapa host di sini dari masing-masing. Di sini ada East, ada West, dan ini ada alokasi IP yang diberikan 10.1.1.0/24. Jadi kita harus saya sudah buat Excelnya, jadi kita harus bikin alokasikan dulu. Nah, ini udah saya bikin. Jadi sesuai yang tadi, LAN dan number of address required. Jadi kita harus bikin dulu, alokasikan dulu. Ya. Nah, ini kita ambil aja di sini, kita kerjain yang ini dulu. Karena kita kan sesuai dengan ini, kita dari is dulu. Kalau bisa lihat di sini, assign the first usable IP address, the appropriate subnet to is for the two LAN links and the one link. Jadi ini kita kerjain di sini dulu, dari is dua-duanya, baru melewati LAN. LAN baru melewati LAN links, baru ke WAN, ke West. Ini WAN. Jadi kita bikin dulu di sini sesuai dengan is dulu. Is 1 itu diminta alokasinya 11 host ya, teman-teman. Ini 11 host sesuai instruksi. Jadi kita bikin IS2 28. Oke. Habis itu kita kan dihubungkan is melalui LAN. Ini LAN nih, ya, interface LAN gigabit fast ethernet 0/1 sama 0/0. Oke. Dihubungkan melalui one link ke West. Jadi kita di sini West, kita ambil aja West itu WS 1 WS1 itu 5, WS2 47. Oke. Nah, ini
kita harus alokasikan sesuai dengan instruksi yang ada di PDF tadi sama di Cisco Packet Tracer. Jadi teman-teman harus lihat dulu di sini kita instruksinya seperti apa. Kalau dari IS ya kita kita alokasikan dari IS sesuai alokasi yang dibutuhkan 11 host, 28 host, IS1 11 host, IS2 28, WES 1-nya 5 host, WES 2-nya 47 host. Oke. Ini sudah kita oke sesuai. Nah, kita lihat lagi instruksinya. Kita sudah alokasikan sesuai dengan host requirement. The subnet should be continuous. The should not no unused address space between subnet. Oke, provide the most. Jadi ini host requirement yang tadi saya bilang. Kita sebut LAN-nya dari IS tadi, terus kita butuhkan berapa host address yang diminta. Nah, setelah itu sesuai dengan instruksinya kita bikin subnet description-nya dari host yang dibutuhkan, number host sendiri tadi, network address-nya ini berapa alokasi yang diberikan. Pertama yang diberikan adalah 10.1.1.0/24 versi usable host address sama broadcast address-nya. Oke, kita bikin tabelnya di Excel. Oke, nah ini sudah saya bikin sesuai dengan instruksinya. Nah, ini saya tambahkan less usable address-nya karena nanti digunakan, nanti saya jelasin akan digunakan di gateway sebagai gateway-nya dia dari masing-masing dari alokasi IP yang dibutuhkan. Jadi subnet description-nya ini kita sesuai dengan alokasi IP, alokasi host yang diberikan. Nah, ini alokasi IP itu sesuai dengan gambar yang ada di Cisco Packet Tracer. Misalnya kita, ini terserah teman-teman sih, ini cuman dari saya aja. Ini kalau bisa kita bikin misalnya sesuai dengan tabelnya, atau misalnya acak, atau mungkin ya teman-teman bisa WS2 dengan IIS2 gitu. Oke, di sini kita, kalau saya bikinnya WS2. Itu kan tadi alokasi hostnya yang dibutuhkan 47. IIS2 alokasi IP-nya 28 yang dibutuhkan number of hostnya. IIS1 yang dibutuhkan 11. Sini WS1 yang dibutuhkan alokasinya 2, dan di sini ada one link. Oke. One link ini dibutuhkan 2 ya kan, sesuai instruksi ini tadi. Nah, assign the first usable address to appropriate subnet to each for the two LAN links. Oke. Assign the first usable appropriate the WAS to one link. Oke, jadi ini kita bikin antara east to west melewati one link. Assign the second usable address to subnet to switch. Oke, the switch management interface will be reachable from the source of the LAN. Oke, kita berikan interface kepada switch-nya agar bisa di reach atau bisa di ping bahasanya itu dari host ke semua LAN. Terus assign the last usable address in the appropriate subnet to the host. Jadi ini yang tadi saya bilang. Jadi di sini tabelnya ini kan nggak ada last usable ya. Last usable ini kita masukkan aja setelah yang first usable ini karena nanti untuk gunanya untuk gateway. Oke, masuk lagi ke Excel. Nah,
subnet mask. Oke. Jadi WS2 ini dibutuhkan alokasi host 47. Gimana caranya kita menentukan subnet mask? Nah, seperti teman-teman ketahui, subnet mask itu bentuknya itu oktet ya. Jadi oktet itu ada 4. Jadi by default itu oktet itu ada 4. Yang umum kita kenal itu 255.255.255.255. Ini oktet dari subnet mask by default ya. Nah, kita harus tentukan host yang dibutuhkan dari WS2 itu 47. Nah, berapa subnet masknya? Subnet masknya itu kita kategorikan ya, dan di sini kan IP-nya ini /24 ya. Nah, /24 itu, nah ini saya sudah ambil dari website. Nah, ini subnet mask itu yang tadi saya bilang itu umumnya bentuknya desimal, tapi sebenarnya juga ada yang bentuknya binary. Tapi yang kita kenal tuh yang bentuknya desimal, lebih memudahkan kita untuk alokasi ya. Jadi misalnya gini, subnet mask alokasi IP yang dibutuhkan 47. 47 kita lihat. Nah, ini /24 ini pasti belakangnya 255.255.0. Kenapa 255.255.0? Kenapa nggak 128? Kenapa nggak 192 belakangnya? Karena memang binary-nya seperti itu. Binary-nya seperti itu, memang dari 255.255.255.0 itu slash-nya 24 gitu. Karena binary-nya itu tadi saya bilang oktet. Jadi kalau kita binary-in, ini satu oktet itu bilangan binary-nya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus sampai 4. Satu oktet itu ada 4. Nah, kalau kita bilang slash-nya 24, otomatis di sini kita hanya butuh, berarti kan 3 oktet. 3 blok oktet, di satu oktet kan ada 4 blok. 3 blok, pasti di sininya 0. Karena di sini bukan 1, karena di sini 0. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena dibutuhkannya cuma 1. Gitu. Ini bisa begini nih. Nih. 0. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, oke. Nah, kalau slash-nya 25, otomatis kita butuh bilangan binary-nya kan 25. Katakanlah ini 24. Nah, berarti kurang dong 1. Berarti kita tambahin 1. 1, sisanya 7 kan. Tadi kan satu bilangan blok oktet itu 8 bilangan binary. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, udah sesuai kan? 1 di sini, 1. Nah, 1 itu berapa? Satu bilangan binary itu 128. 128 itu 2 pangkat 2 pangkat 7. 2 pangkat 7. Jadi satu bilangan binary-nya ini 128. 2 pangkat 7. Jadi semakin ke sini misalnya /25, /26, berarti kita butuh bilangan binary-nya tuh ada 26 bilangan binary. Jadi ya ini tinggal kita tambahin aja. Tadinya 1 tambahin 2 huruf satunya. Jadi itu totalnya /26. Kita hitung aja. Ini di sini 128. Jadi satu bilangan binary itu 1 apa nih? 3, 6, 7, 8. Oke. Nah, di sini kita sebutnya ini 128. Ini sama aja 2 pangkat
2/8 ya. 2/8. Sini ya kita turun sini 64, 32, 16, 8, 4, 2, 0. Oke. Ini kan di 2/7 nih, 2/7. Oke. Jadi kalau misalnya otomatis 25, terusnya yang dibutuhkan bilangan binary-nya 2 dong dalam satu bilangan satu blok oktet. Berarti kita tinggal tambahin di sini. 128 tambah 64. Yaitu 192. Benar kan? Di sini slash 26, 25, 25, 25, 25, 192. Oke. Jadi saya ulangin bahwa gimana caranya kita menentukan slash 24? Kok tahu misalnya itu satu belakangnya 0? Ya karena satu bilangan satu subnet mask itu ada 4 blok dalam satu oktet. Nah, 4 bloknya itu satu bloknya isinya 8 bilangan binary gitu. 8 bilangan binary itu ya kita hitung aja 8 bilangan binary itu berapa. 128 yang ini saya bilang 64, 32, 16, 8. Nah, kebetulan pas slash-nya 24 di blok oktet keempat itu pasti kosong karena dia udah terpenuhi 24 itu jumlah bilangan binary-nya. Kalau 25 kita tinggal tambahin 1 sesuai penjelasan saya tadi. Itu seperti itu. Oke, kita lanjut. Saya hapus dulu. Oke. Jadi kita butuh host itu 47. Nah, 47 itu kan kita tadi udah tahu ya bahwa di sini ada perhitungan bilangan binary. Nah, jadi itu 2/7 sampai 2/8 itu kan 0 dan biasanya kita sisipin host address sama broadcast address-nya satu-satu. Makanya nggak ada 256, adanya ya 254. Jadi di sini 128 mana mendekati host yang dari numbers bilangan binary ini. Alokasi IP yang dibutuhkan. Nah, ini kita mendekati di 64. 47 itu kan kalau kita kasih 32 kurang, tapi 64 bilangan subnet masknya berapa? Ya 255 192. Gitu. Di sini kita taruh 255 255 255.192. Nah, network address-nya berapa? Di sini kan tadi kita dikasih, di teman-teman bisa lihat 10.1.1.0. Oke. Nah, ini buat menentukan berapa subnet mask yang dibutuhkan dari slash 24. Tadi cara menghitungnya seperti itu. Kan? Nah, address pertama kali kita taruh di WS2. Kenapa sih saya mulainya di WS2? Kenapa nggak di IS2 atau IS1 atau WS1? Karena saya menentukan dari host yang dibutuhkan paling banyak dulu. Gitu. Oke, ini first usable address-nya. Otomatis kita kalau kasih first usable host address-nya pasti nggak mungkin sama dengan yang network address. Karena ini sudah digunakan belakangnya 0, jadi kita kasih 10.1.1.1. Oke. Last usable host address-nya berapa? Nah, seterusnya ya tadi kita pakai kita lihat tabel lagi. Tadi kan kita pakai di sini 47 dibutuhkan host address 47 mendekati yaitu ke 64. 64 ini dikurangin host address dan network address. Sebetulnya dia 64 dikurang 1 dikurang 1 sebenarnya.
Jadi sebetulnya 62 dia. Untuk karena setiap nilai oktet itu pasti ada di dalamnya network dan broadcast address. Gitu teman-teman. Nah, network address dan broadcast address. Jadi totalnya itu sebetulnya 62 kalau kita mau mengalokasikan IP. Nah, di sini kita taruh 10.1.1.62. Nah, broadcast address-nya berapa? Ya tadi saya bilang saya sudah info bahwa 64 itu sebetulnya nilai oktet binernya itu tidak sepenuhnya di dalamnya IP. Jadi ada alokasi host dan broadcast address. Tinggal kurangi satu aja kalau emang dibutuhkan broadcast address, berarti kan 63. Tadi kan di sini dikurangi satu broadcast dan network. Nah, ini kita masih butuh broadcast-nya, berarti kita hanya dikurangi network, berarti alokasinya 63. Tuh. Nah, oke. Nah, 63 ini kita taruh di alokasi IP yang dibutuhkan berikutnya. 63. Nah, kenapa kita nggak bisa kasih 63 lagi? Karena sudah digunakan broadcast address untuk subnet mask 255, 255, 255, 192 dan sudah digunakan di WES 2. 64. Ya, versus ini pasti kita tambahkan satu. Kenapa harus tambahkan satu? Karena yaitu dia sudah usable address untuk network address IS2. Jadi usable-nya harus 65, nggak bisa 64. Pasti akan muncul konflik IP. Tuh, oke. Nah, number of host unit yang dibutuhkan oleh IS2 itu 28. Nah, 28 kita lihat tabelnya lagi. 28 itu mendekati yang mana? Oh, 32. Kalau 16 kurang. 32 tuh ada di slash 27, 255, 255, 255, 224. Oke. Sini kita copy 224. Oke, tadi kita udah melanjutkan network address-nya, first usable-nya. Nah, balik lagi untuk menentukan last usable host address, kita harus lihat yang dibutuhkan itu tadi kan 30 apa? Yang dibutuhkan itu kan tadi 28 dan mendekati di 32. Nah, 32 ini di dalamnya ada network dan broadcast address. Oke, otomatis di sini 32 dikurang 1 dikurang 1. Pasti 30. 30 itu yang kita tambahkan di sini, di last usable ditambahkan ke first usable IP-nya. Jadi 10.1.1 tambahkan 30 itu 9. 9. Oke. Oke. Sembilan lima. Oke, di sini kita berarti 30. Jadi di sini kita alokasikannya 10.1.1.95 juga. 96. Ya dong. 96. Oke.
Nah, untuk IS2 butuh alokasi IP hostnya berapa? 11. Kita lihat tabelnya lagi. Oh, dia mendekati 16 berarti. Jadi subnet masknya /28 menggunakan /28 dan subnet masknya 240 belakangnya. Kita copy lagi. Dua empat puluh. Oke, di sini berapa alokasi IP-nya? Di sini 1. Di sini harusnya 10 1.1 dan untuk first usable address-nya kita tambahin di sini 197 tambahin karena kenapa nggak 96, karena ini nggak bisa dipakai lagi karena ini sudah termasuk network address-nya dia. Oke. Nah, ini untuk menentukan broadcast address kita perlu tahu bahwa IS1 itu tadi kan butuh host address-nya 11. Berapa alokasi range IP-nya? Berarti 16 seperti sebelumnya dikurangi 2 itu 14. Berarti 14 itu ditambah 97. Totalnya jadi 111. Dan ini menjadi 110 less usable yang kenapa kita nggak pakai 111 juga, karena itu sudah menjadi broadcast address-nya dia. Itu 110. Oke. Dan yang sebelumnya sama 6 untuk IS2 itu kan alokasinya IP-nya kan yang dibutuhkan untuk host address 28 itu 32 dikurangi host address dan network address 30, berarti ditambahkan 65 jadi 95. Oke, ini jadinya 94. Oke, dan untuk WES1 itu alokasi host yang dibutuhkan itu 2. Berarti kalau kita lihat tabel itu bisa mengcover WS1 itu bukan 2, sorry, ini 5. Ini 5 berarti kita bisa masuk ke 8. Nah, subnet masknya ini 248/29. Itu subnet masknya 248. Dan ini kita copy. Selalu untuk menentukan network address kita harus berpatokan pada broadcast address. Ini 12. Dan first usable-nya seperti yang sebelumnya nggak bisa di set sama, harus lebih dari 113. Oke. Berapa untuk menentukan address dari first usable? Kita lihat aja di tabelnya kan 5 tadi, 8 dikurang 2 6. Network address dan broadcast dikurangi network address dan broadcast address lagi. 6 berarti 6 tambah 113 itu 119. 119 dan ini pasti dikurangi 1. Oke, untuk menentukan wandingnya dibutuhkan 2 wanding antara gateway-nya si East dan West. Itu kita lihat tabelnya lagi, itu 2 bisa di cover oleh /30. Kita copy. Itu berarti kita terakhir patokan pada ini 20 dan sini 21. Dan berapa broadcast address-nya? Nah, kenapa nggak langsung last usable host address-nya?
Karena kita harus menentukan berapa sih range alokasi IP yang disediakan dari host yang dibutuhkan. Misalnya host yang dibutuhkan tuh 2, 5, 11. Berapa range IP yang disediakan dari IP yang sudah di-set tadi yang 10.110/24. Oke, 121 warningnya ini tadi masuk ke /30, berarti 4 dikurangi 2, berarti 2 tambah 23. Berarti di sini 22. Oke. Oke, ini sudah kita alokasikan sesuai jumlah kebutuhan dari host yang ada. Oke, ini benar 255 10 11 162 163. Oke, 192 224 64 65 30 95 94 240 196 110 111. Oke, 2 10 112 113 19 1. Oke, ini sudah benar. Oke, apa perintah selanjutnya dan instruksi selanjutnya kita membuat, nah ini addressing table. Nah, kita sudah menentukan subnettingnya dan versible dari alokasi IP yang memberikan alokasi IP dari host yang dibutuhkan. Kita untuk sekarang meletakkan sesuai dengan dari interface-nya. Ini saya sudah buat addressing table. Oke. Addressing table itu nah, ini kan gigabit interface 0/0 gigabit 0/1. Jadi kita ada dua sisi, ada east dan west. Kita akan fokus di sini dulu dan akan fokus di west 1 dulu. Oke. Di sini kita taruh east G0. Nah, kita akan patokan di sini. Ya, kita mau taruh di G0 dan G0 east ya. Kita east, ini kita east 1. For usable address-nya kita copy di sini. Oke, subnet mask-nya. Ini kita ngomong is gigabit interface 0/1. Kita is 2. Nah, serial number-nya itu ini serial number ya untuk dari router untuk nge-reach si LAN-nya. LAN dari PC-nya yang ada di gambar ini nih. Jadi ada serial di sini untuk kita taruh IP. Serial nomornya 121
one linknya ini persisable-nya dua lima dua. Oke. Nah, is-nya sudah. Nah, is-nya kan sudah. Kita bikin is1 dan di sini ada gigabit ini gigabit Ethernet 0/0 dan gigabit kita sudah letakkan IP gigabit Ethernet untuk 0/1. Kita untuk OS-nya di sini subnetnya berapa? S2. Nah, ini untuk one link-nya juga. One link-nya itu 122 last usable ya. Kenapa nggak ini juga? Karena nanti pasti akan konflik IP. Ini untuk OS-nya. Jadi kita harus tahu letakkan gigabit internet W1-nya di sini, gigabit fast ethernetnya 0/0 atau terus di sebelahnya OS2-nya di gigabit 0/1. Oke. Nah, kita harus tentukan VLAN dari masing-masing switch. Karena di switch ini kita akan taruh VLAN 1 sih. Untuk segmented biar tidak untuk memberikan selain IP kita kan kita mengkategorikan satu IP itu bisa di dalam satu VLAN lah. Satu grup VLAN 1 gitu. Sini kita IS1, IS2, S1, S2. IS1 berapa? IS1 itu kita tentukan default gateway-nya pasti ke 97 sini, dan ini IS2 default gateway-nya ke subnet mask juga sama. Oke, WS1 nya satu ini. Nah, IP address dari IS1 itu melewati VLAN 1. Ini IS1 melewati VLAN 1 dari si router ini, dari switch ini, sorry. Switch ini. VLAN 1-nya itu berarti tidak bisa menggunakan tambah 1 ya, karena nggak bisa lagi pakai 97 karena ini default gateway-nya. Kalau teman-teman tambahin sama dengan default gateway pasti akan konflik IP.
ini 98. Oke, 66. 114. Oke, setelah kita setting I1 di sini, IS2, WS1, WS2 kita setting PC kliennya, NIC-nya. Setelah kita setting di switch-nya, kita setting untuk PC kliennya. Ini I122, I122, I1 apa tadi? 47. Setting WES-nya juga W2.87. W1201 dulu. Ini penamaan aja sih. 201 W287. Oke, kita tentukan NIC dari masing-masing si klien, PC klien ini. Oke, NIC-nya itu default gateway-nya sama, kita samakan. Oke. Terus subnet mask-nya juga kita samakan. IP address-nya untuk Indonesia itu kita pakai yang 110 aja. Oke. Untuk I1 110. Untuk I1 94. Ini si W1-nya untuk 118. S2-nya 62. Ya, jadi kita sudah mengalokasikan kebutuhan dari paket tracernya. Jadi kita di sini kita ngomong is ya, kita alokasikan dulu IP address interface-nya yang ke router. Gigabit interface-nya itu 0/0 itu IP-nya sekian, 197 belakangnya. Terus untuk 01-nya kita kasih IP 65 untuk serial number. Serialnya itu untuk si routernya itu kita kasih 121. Berikut juga langsung sampai NIC dari masing-masing PC-nya kita alokasikan. Nah, kalau teman-teman bisa lihat semua masih satu segmen ya. Jadi pengertian satu segmen itu yang tadi alokasi dari 10.1.10/24 ini kita harus cari belakangnya ini yang 0 ini. Jadi masih semuanya masih satu segmen ya, cuman IP-nya yang berubah, yang semuanya berubah belakangnya. Karena kita tentukan tadi untuk mencari subnet NAS dan alokasi IP-nya itu di sini. Setelah itu kita akan coba masukkan IV dan configure di Cisco Packet Tracer-nya.
Setelah kita mengalokasikan semua IP yang dibutuhkan, kita masuk ke Cisco Packet Tracer. Kebetulan saya sudah config untuk port-portnya. Tuh, 100 gigabit Ethernet 00. Yang belum saya set itu enable config. (0/0/0) ini sesuai dengan yang ada di sini. Yang is kita lagi konfigur router yang is untuk serialnya 0/0 IP. Terus kita di sini 10.1.1.1.10.1.1.1.1.1. Berikut dengan subnet masknya 255.255.255.252. Oke. Oh, satu exit. Oke, setelah kita setting gigabit Ethernet, fast Ethernetnya 0/0 sama 0/1, kita ambil dari sini dan serialnya kita udah set yang ini. Kita lari ke router westnya. Terus gigabitnya 0/0 IP addressnya kita lihat di sini 10.1.10.1.1.1.13. Subnet masih masukin 255.255.255.248. Oh, satu exit config. Satu lagi itu config interface gigabit Ethernet 0/0 yang satunya 0/1. Terus kita lihat yang ininya 0/1 10.1 subnet masuk di 192 0 1 setting interface serial 0. IP
address-nya 10.1.10.1.1.122. Subnet mas 255.252. Oke, kedua router sudah kita input yang east dan west. Lalu selanjutnya kita konfigur IS1 konfigur satu IP address-nya kita 1 ini ya teman-teman ya. Saya konfigur yang switch IS yang I1 nya 10.1.1.10. Subnet masnya 255.255.255.240. Oh, sudah aksi IP default gateway ini 10.1.1.97. Oh, sudah. Oke, interface VLAN satu. Nah, kita sudah setting IP di switch IS1. Kita sekarang setting di switch IS2. Interface VLAN 1. Address-nya ya 10.1.1.16 10.1.1.16 subnet masnya 255.255.255.254.
254 224 1166 66 255 default gateway-nya Oke, kita setting untuk switch satunya, switch 1. Jadi di sini WS1, WS1, WS1. Empat subnet masnya 255 10 11 11 default gateway-nya 10 1. Oke, selesai setting untuk lokasi IP ke switch 1 di OS. Kita ke OS 2. Address-nya untuk OS 2 10 2 sampai 9. Oke, ini no shutdown, exit, interface file, interface file.
IP default. Oke, IP default gitu ya untuk OS 2, switch OS 2 10.1.1. Oke. Exit no satu service 9.1.1 exit. Oke, selesai kita configure switch S1, S2, W1, W2. Oke, mudah-mudahan gak ada yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya setelah kita configure root router, switch, sekarang kita setting untuk PC client-nya. Satu, dua, lima lima, tik 255, tik 240. Gateway-nya 10. Satu kita setting I2-nya 147. Oh, ini is1, is2. Dua empat. Sepuluh deh, satu. Setting W2 configuration. Nomor 8 di sini 255 5 10 W287. Oh, salah 192 62 PT-nya 1. Nah, itu teman-teman, kalau salah masukin pasti akan konflik IP address atau dia akan tolak sih. W287. Ini sekarang 1201 118 48 255 4
Untuk kita cek masing-masing. Yang benar belum? 1201 itu 118 24 Oke, sudah diisi semua. Oke, selanjutnya sesuai instruksi setelah kita step by step mengikuti instruksi yang ada di sini, ya, jika addressing design and implementation are correct, all hosts and devices should be reachable over the network. Jadi kita harus tes kalau memang secara addressing desainnya benar, subnet masknya benar, alokasi IP-nya benar, pasti bisa semua host dan device harusnya bisa di minimal di ping over the network. Oke, kita tes ya. Kita coba ping dari kliennya IU122. Kalau enggak I247 deh. I247 atau I122. Kita ping ke I247 sesama directed network dulu. I247 itu 10 1194. Nah, ini udah bisa diping ya. Reply from. Oke. Nah, kalau kita antar router atau remotely, kita ke WES, kita ping ke W1201. Itu 118. Oke, replay ya. Jadi secara addressing design, alokasi IP, range IP dan subnet masknya itu sudah benar karena sudah bisa di-ping. Ya, itu tadi kita tes dari IS. Coba kalau dari WES kita ping ke IS. Ke I247 10.194 benar 94. Oke, reply ya. Oke, kalau kita ping sesama directly, ping ke W1201 10.118. Oke, reply juga. Oke, sekian tugas 1. Semoga dapat mencerahkan dan saya dapat mendapatkan nilai yang baik dari Bapak, karena saya cukup hard try untuk ini karena sudah lama sekali saya tidak menggunakan paket tracer dan mencoba untuk mengerti mengenai subnet mask, addressing, dan alokasi IP. Terima kasih Pak atas tugasnya. Semoga tugas yang saya buat mendapatkan nilai yang baik dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.